lalu kemudian penyidikan SPU adalah terkait dengan dugaan hasil tindak pidana dari penggelapan yang dilakukan oleh terpidana bersama Halid bersama dengan tersangka di lapangan itu. Jadi fokus kami saat itu adalah meneliti, memastikan dan menganalisa mengenai transaksi-transaksi atau perbuatan-perbuatan atas salah satu kaya yang diperoleh dari tidak pidana beberapa itu. Ya, memeriksa apakah sempat membaca putusan pengadilan yang menyatakan dia bersalah melakukan penggelapan. Untuk salinan putusannya tidak disampaikan oleh penyidik, tapi kami mencari secara manual. Jadi di pengadilan tingkat satu ya, secara dikasih. Jadi tidak membaca yang oleh penyidik, ya kan? Tapi dilihat dari ya putusannya itu sebenarnya perbuatan tindak pidana asal dirangkum di berkas yang jadi kami melihat secara umum yang disampaikan di berkas penyidikan itu informasinya dari ya, jadi hasil penggelapan dari tindak pidana seseorang. Nah, saudara sebagai bagaimana kita melihat bahwa uang ini bisa dilakukan sebagaimana undang-undang? Secara umum pencucian uang itu semua perbuatan yang dilakukan dalam upaya untuk menjunjung dan menyamarkan asal usul tujuannya kata kekayaan yang diduga diperoleh dari tindak pidana terlihat menjadi sumber yang sah. Perbuatannya itu memang di tahapan prasma miring aktivis. Secara umum di pasal 3 atau ini terlihat perbuatan merupakan atau membayarkan dan lain-lain yang atas harta kekayaan. Jadi menjadi fokus dari TPU itu setidaknya harus ada dua elemen. Pertama ada juga tindak pidana asal sebagaimana pasal 21 dulu pasal 3. Lalu tindak pidana itu menghasilkan harta kekayaan. Untuk dapat disangkakan TPU setidaknya berarti ada salah satu perbuatan di delik pasal 3 atau di pasal 5, pasal 3 dan 4 sebagai pelaku aktif dan pasal 5 sebagai pelaku pasif. Jadi secara umum menempatkan harta kekayaan yang diduga hasil tindak pidana dengan memiliki orang lain dengan melakukan perbuatan sama orang lain itu menjadi salah satu hal yang dipelajari atau yang disebut melihat perbuatan TPU terjadi atau tidak salah satunya itu. Nah, kalau kita melihat ada tindak pidana katakanlah dilakukan sekian, apakah bisa kita lihat di dalam transaksinya uang ini yang ada dari mana? Memang agak kuat soalnya mereka pun menentukan ini sekarang. Ada faktor-faktor lain, maksudnya dalam menentukan suatu transaksi itu terkait atau tidak. Memang kalau hanya dilihat dari mutasi ini mungkin sulit untuk kami, karena di perlu pertama itu kami pastikan adalah profil dari si pemilik rekening yang dianggap sebagai menerima hasil tindak pidana. Apakah secara profil menunjukkan informasi tertentu mengenai pekerjaan badan usaha atau cara transaksi yang dilakukan ini wajar untuk menerima atau melakukan transaksi sebesar itu. Lalu hal yang kedua yang menjadi penelitian untuk menentukan faktor objektif ini yang menentukan adalah dari cara transaksi. Katakanlah opsi transaksi ini bisa dengan pemindahan, tapi dilakukan dengan cara menarik tunai, lalu dia pergi ke cabang bank yang berbeda dan di store menyuruh pindah lagi. Sama-sama transaksinya pemindahan, tapi sarannya adalah tarik dan store. Nah, hal seperti itulah yang menjadi salah satu indikator untuk menentukan dari transaksi itu wajar atau tidaknya. Karena untuk memastikan bahwa keseluruhan uang ini adalah terkait tindak pidana atau tidak, ini mungkin informasinya lebih dari hanya sekedar melihat mutasi. Tapi yang kami perhatikan sebagai ahli TPU adalah melihat pola-pola tertentu, melihat modus tertentu yang kami pahami, kemudian kami kaitkan dengan informasi yang disampaikan oleh kami. Kurang lebih seperti itu yang kemudian misalkan dalam tahun yang berbeda kita melakukan ada usaha dagang, terus di tahun yang berbeda ada transaksi. Apakah itu bisa diduga itu juga dari hasil dari sini? Jadi mungkin tahun yang berbedanya ini, menurut pemahaman kami adalah
titik awal suatu fasilitas tertentu baik rekening tabungan, polis asuransi, rekening efek ini menerima sebagian atau seluruhnya dana hasil tindak pidana yang diduga dari tindak pidana. Dalam perkara ini kebetulan sudah berkekuatan hukum, jadi ada secara pasti tindak pidana penggelapan yang dilakukan. Memang Penggelapan, ya, yang ini ya, berarti kan ini penggelapan dikatakan misalnya ini ada hubungan dagang dibayar kan menjadi penggelapan betul, kan ya kan betul. ya. Baik, jadi secara umum objek dari tindak pidana pasal penggelapan itu adalah suatu barang atau properti yang dikuasai oleh seorang yang mungkin dengan tanpa melakukan perbuatan pidana ini memang sudah di dalam pemerintahan. Kemudian lebih ke PU kemudian yang punya apa instrumen atau apa keuntungan atau apa nilai ekonomi yang dihasilkan dari tindak pidana tersebut. Memang ada kalanya transaksi yang dilakukan di 2 tahun 3 tahun belakang ini kemudian diinvestasikan lagi ke dalam usaha yang berjalan atau ditempatkan ke instrumen investasi lain deposito reksadana yang menghasilkan. Pertanyaannya apakah terkait dengan turunan aset yang dihasilkan dari instrumen tadi ini menjadi objek dari tindak pidana atau bukan? Memang idealnya ini perlu dilihat atas juga adanya bagiannya ini. Karena bagiannya dari tindak pidana itu melihat keseluruhan aset yang tercampur ini adalah hasil terkait tindak pidana secara langsung atau tidak langsung. Jadi lebih PPU lebih kepada bagaimana upaya yang dilakukan untuk menyamakan aset usul. Jadi tidak cukup ada aset, tidak cukup ada tindak pidana, tapi harus ada unsur dengan tujuan menyembunyikan tindak. Dalam kes ini sepertinya sudah tahu ya kan harus tahu umumnya ya bagaimana satu pengadilan tetap. Nah, apakah ini memang saudara itu atas laporan dari mereka berperkara ini atau memang ada menduga ini? Mereka bisa melihat transaksi orang ini aneh gitu. Atau memang karena laporan ada permohonan supaya ini. Jadi memang di perkara ini ada permintaan informasi transaksi uang ke PPATK atas nama kedua tersangka di perkara penyidikan. Tapi kami bukan kami yang menyusun hasil analisa, kami memperoleh informasi dari apa yang sudah disajikan oleh penyidik di PPU. Informasi penyidik itu memberikan gambaran secara komprehensif atas cakupan informasi yang diberikan di HPPD. Memang kalau di HPPD yang ini karena kewenangannya adalah based on transaction, jadi tidak ada kita periksa pemilih rekening untuk nanya sumber dana. Karena ketentuan ini kalau di bawah 100 juta pelaku transaksi tidak perlu lagi mengisi sumber dana dan tujuan transaksi. Ketentuan mengatur di atas 100 juta. Jadi kalau tidak ada ketentuannya, tidak ada informasinya, kami tidak bisa menggali dari PPATK tidak bisa menggali dari pemilih rekening kecuali tertulis di uraian transaksi. Nah, informasi itu kemudian disusun menjadi satu rangkaian transaksi yang kemudian diteliti transaksi dengan publik dan disajikan kepada kami. Jadi alurnya seperti itu. Kami memperoleh bukan dari hasil analisa, tapi dari informasi yang sudah diperoleh publik dari berbagai. Jadi ini pun rekening sendiri sudah dikasih ke saudara jadi supaya betul. Iya. Apakah memang harus dari kalau itu apakah harus dengan bank? Tidak harus itu, tapi tidak harus ada dari PPATK memang dalam perkara OTP. Memang ada kalanya dalam proses pengumpulan keterangan atau penyelidikan status orang yang wajib di dalam penyidik ini belum tersangka. Secara ketentuan undang-undang perbankan tidak bisa kalau belum tersangka. Tersangka pun harus ada surat persetujuan Gubernur Bank Indonesia. Tapi kalau dia melakukan penyidikan PPU, proses yang belum menjadi tersangka pun bisa dimintakan ke bank selama namanya masuk di pihak terlapor atau pihak terkait di hasil analisa PPATK. Ini sebenarnya tools bagi penyidik untuk mendalami informasi transaksi keuangan ini. Nah, seperti saudara terangkan tadi bahwa memang yang disebut dari ini adalah sebagaimana pasal 21 itu ada dari Komisi
dalam hal kebijakan itu memang dari kesehatan termasuk juga memang di sini ada kebijakan dan penghilangan dan sebagainya 4 tahun atas ya. Nah kalau memang sumbernya atau perkara pokoknya itu katakanlah usaha antara si A dan si B, si korban merasa si korban merasa pelakunya. Nah dengan dibuat kasus seperti ini, apa konsekuensinya uang itu mau kemana? Kalau Ya baik, memang dalam kriminalisasi TPU ini tidak disyaratkan memperoleh keuntungan untuk diri pelaku atau orang lain. Jadi ada perbuatan menempatkan ke instrumen untuk penempatan judi. Ada perkara penempatan hasil tindak pidana tertentu ke instrumen judi menggunakan dana pihak lain. Ternyata tidak menghasilkan karena dia kaleng. Tapi perbuatan dia menempatkan ke instrumen judi ini menggunakan rekening atas nama pihak lain. Jadi secara perbuatan ada menimbulkan pendapatan walaupun mungkin secara ekonomi tidak ada keuntungan. Terkait dengan pertanyaan yang dilakukan Pak Majelis bahwa dalam TPU ini objeknya itu memang adalah harta kekayaan. Karena kalau tidak ada harta kekayaan maka kami juga ragu untuk TPU ini ada atau tidak karena objek dari perbuatan tertentu itu atas harta kekayaan perlu dipastikan lebih dahulu. Lalu bila nanti pertanyaannya terkait ingin diapakan maksudnya dalam artian apa anda atau apa ini? Iya, sumber uang itu katakanlah kan dari saudara mengatakan itu berarti kan orang dengan orang, ya kan? Ya kan? Ya, dilakukan uang berarti ada pelaku ada korban. Ya. Terus di sini sekarang tidak pidana pencucian uang. Konsekuensinya yang dinyatakan itu kemana? Baik. Kalau misalkan terkait dengan konsekuensi kami lihat selama ini ada kaitannya yang diperoleh dari hasil tindak pidana sebenarnya di pasal 39 KUHP ini sudah cukup dengan perbuatan tidak pidana asal sudah bisa disita atau dilakukan proses tertentu. Namun dalam ketentuan TPU ini lebih kepada aset yang sudah bercampur, aset yang sudah ditempatkan ke instrumen investasi lain dan menghasilkan sehingga menimbulkan keraguan baik itu bagi penyidik, penuntut atau majelis menentukan harta kekayaan mana yang menjadi bagian dari tindak pidana mana yang karena itu di ketentuan pasal 7778 Undang-Undang TPU ini ada pembuktian terbalik atas harta kekayaan. Perbedaannya di Undang-Undang Korupsi Tipikor yang dibuktikan adalah perbuatan yang seseorang tidak melakukan tindak pidana korupsi, namun di TPU terdakwa ini membuktikan atas harta kekayaan itu bukan dari tindak pidana. Jadi memang kalau keraguan ini memang ada kalanya akan muncul karena aset ini sudah tumbuh berkembang selama beberapa tahun karena atau aset ini diperoleh dengan cara pembayaran angsuran dalam waktu tertentu yang angsurannya ini adalah dalam tempo tindak pidana. Maka saat nanti lunas diserahkanlah jaminan dan dia bisa jual maka hasil penjualan ini menjadi tersamakan mana yang dari tindak pidana cicilannya mana yang bukan. Memang di proses itu. Jadi intinya fokusnya itu ke harta kekayaan sudah disamakan. Betul. Ya kan? Iya. Jadi sudah berwujud dia menjadi benda, menjadi barang katakanlah. Jadi kalau hanya misalnya dia menyimpan di bank katakanlah masih transaksi di bank, maka itu termasuk sudah pencucian uang. Baik, jadi objek harta kekayaan di pasal 1 angka 13 itu adalah seluruh wujud tidak wujud yang diperoleh langsung atau tidak langsung. Jadi maksudnya lingkupnya tidak hanya terbatas pada aset bergerak atau tidak bergerak yang dalam bentuk penempatan instrumen investasi, rekening, deposito, asuransi, polis asuransi dan ini juga masuk sebagai objek harta kekayaan. Memang kalau dikatakan harus berwujud, ada kalanya TPU ini sudah selesai dengan perolehan dengan cara dia memperoleh mobil yang kemudian dijual saat penyidikan ternyata sudah tidak ada mobil karena sudah dilakukan penjualan. Yang menjadi objek dari TPU adalah mobil itu dibeli dengan cara gimana, prosesnya seperti apa walaupun sudah tidak ada lagi objeknya. Mungkin jadi karena contoh tindak pidana korupsi salah satu pejabat pengadaan di Jakarta Selatan itu melunasi mobil yang suapnya adalah dalam bentuk pelunasan mobil yang dilunasi dan dijual sudah tidak ada objeknya, tapi ada fakta transaksi bahwa yang melakukan pelunasan adalah pihak penulis. Jadi
cara dia melakukan lunasan itu yang di PPP ini kurang lebih Itulah umumnya ya. dan itu Sebagai uang dari barang. Sehingga kita bilang ada rumah yang disita, ada kendaraan yang disita, ada kebun yang disita kan itu kan. Yang biasanya kan disitulah disita uang ini hasil dari sini menjadi barang. Untuk begitu kan. Saudara saksi ya, ini saudara saksi ya. Kalau inti diri pasal sudut film itu apa? Inti dirinya. inti deliknya kalau kami lihat tuh di pasal aktif itu ada upaya dengan tujuan. Jadi inti dirinya kalau nggak salah ada harta kekayaan yang diduga hasil kejahatan ya. Kalau mungkin dia begini, kalau kami lihat di pasal 5 itu, Pasal 3 pasal 3 itu adalah dengan tujuan. Kan? maksudnya inti dirinya ada harta Ya, kekayaan. Bisa market. sebagai objek betul itu. Jadi apakah kemudian harta kekayaan ini harta kekayaan? Kalau Mungkin ya. ya memang proses pembuktiannya ini di pasal 69 secara apa konsep Begini, nah ada rasanya itu kalau itu ya, namanya apakah DKI saya terangkan orang lain saya yang DKI saya, apakah DKI saya uang saya berhasil dan langsung bisa dikatakan itu hasil kekayaan kejahatan. kalau memang perbuatannya itu adalah yang terkait dengan muatan perjudian itu diatur dengan ancaman lebih dari 4 tahun keterangan sendiri. Jadi itu objek yang diperoleh dari hasil kekayaan itu ya masuk sebagai harta kekayaan. Namun Ya, tidak maksudnya apakah ada lagi membuktikan itu kan? Apakah itu membuktikan bahwa itu hasil kejahatan? Uang yang terakhir itu. baik pengalaman dan pemahaman kami pintu masuknya itu ada juga tindak pidana dan harta kekayaan. Itu yang tadi mulai akan masuk di pasal 3. Lalu memang ketentuan ini tidak menyebutkan bahwa harta kekayaan ini apakah seluruhnya, karena definisi harta kekayaan baik sebagian atau seluruhnya bisa dalam komponen sebagian selama penyidik penuntut memiliki keyakinan atas bagian suatu hal tertentu ini bagian dari hasil tindak pidana. Jadi masalah keyakinan. Baik Kalau dalam masalah pendidikan itu nilai itu kan penimbangan. Sebetulnya kalau nggak salah kan ini kan adanya harta kekayaan sumber dari hasil kejahatan. Terus disamarkan kan, makanya transfer kan. Maksudnya apakah masalah harta kekayaan yang sumber daripada kejahatan ini kemudian gimana dengan transfer? ya tadi pembuktian bisa menunggu putusnya tindak pidana asal terlebih dahulu. Jadi kalau di putusan tindak pidana asal menyebutkan ada hal tersebut Apakah memang tidak ada hal yang terakhir? tidak harus yang mulia. Tidak harus. Jadi yang tidak harus yang umpamanya yang tidak perlu terbukti sebagai rasa ya. Tapi kan belum ada tindak pidana yang terbukti secara Untuk yang bersamaan yang mulia. Untuk yang TPA dan TPU ya maksudnya. dan umpamanya yang diterima Iya. Oke, ini diduga hasil masih diduga uang dari rekening hasil kejahatan. Apakah dengan diduga aja dan diduga itu tidak kelar? Mengapa lalu diduga narkotika? Karena dia pelaku narkotika, apakah uang dia otomatis bisa menjadi diduga menjadi hasil kejahatan? Apa ada korelasi itu? Kalau untuk pembuktiannya memang secara ideal itu menunggu putusnya tindak pidana asal. Memang Idealnya. ya lalu namun dibuka di pasal 75 menyebutkan TPU dan TPA asal dilakukan bersamaan dalam hal penyidik menemukan alat bukti penurunan itu sesuai hasil laporan. Bahkan ada juga ya tidak wajib atau tidak menunggu putusnya tindak pidana asal TPU ini bisa diputuskan terlebih dahulu. Kalau itu pendapat maksudnya dalam karena ini merupakan dirinya adanya harta kekayaan yang juga hasil itu masih jumlahnya juga Iya. itu bukti yang tidak pamannya uang ini hasil kejahatan apakah tidak perlu teliti untuk sumber uang ini maksudnya yang masuk ke ini Tidak, pasti disyaratkan itu adalah satu adanya keterkaitan. Maksudnya untuk harta kekayaan ini haruslah ada
informasi yang menunjukkan dari perolehan tindak pidana asal yang mana. Tapi permasalahannya, apakah harus seluruh asetnya atau kami menjawabnya tidak seluruhnya. Cukup ada menurut pemahaman kami bagian dari bagian dari suatu tindak pidana yang disangkakan, hasil tindak pidana yang disangkakan diperoleh dari tindak pidana itu. Namun katakanlah perbuatan yang ini dilakukan selama beberapa waktu yang sudah tumbuh uangnya, tapi paling tidak ada bagian dari harta yang tumbuh tadi ini diduga terkait dengan tindak pidana yang dapat dilihat dari bukti pentransferan korban katakanlah itu, atau bukti dari setoran tunai yang dilakukan oleh seorang pelaku di tindak pidana asal. Informasi itulah yang menjadi dasar apakah tidak perlu kemudian bahwa yang diberi barang itu uang rekening? Yang kalau dalam konteks penggelapan mungkin Tindakan pokoknya. ya khusus untuk penggelapan ini. Iya. Jadi kalau perbuatannya itu selesai saat seseorang ini menguasai dengan tanpa melawan hukum misalnya. Kalau kita lihat dia bukan penguasanya di bawah. Selama ada harta lain yang diperoleh dari objek tadi yang kami lihat itu. Lalu penentuan yang memang yang menjadi diskursus mengenai total aset yang bisa dirampas, apakah sepenuhnya mengacu ke objek tindak pidana atau bisa lebih besar dari itu. Kan kalau dalam tindak pidana korupsi ini dibatasi tidak boleh lebih, namun di perkara lain ini perkara yang kami pahami perampasannya bisa lebih besar dari dugaan tindak pidana asal yang dihasilkan. Paling tidak itu tadi yang secara umum kami izin menjawab bahwa ada informasi atau ada saya cuma tanya saja karena saudara terdapat tidak bahwa harta kekayaan yang bersumber dari kejahatan itu merupakan unsur betul ini unsurnya harus dibuktikan ya? Unsur yang harta kekayaan asli Umpamanya bahwa harta yang disamarkannya ini adalah harta yang bersumber dari hasil kejahatan. Itu unsurnya harus dibuktikan tidak bahwa harta ini adalah harta yang bersumber dari kejahatan. Iya, salah satu intinya yang harus terbukti dari dulu apa kalau itu yang buktikan pendapat ini. Baik, secara ahli ya, saya ingin tanyakan. Jadi pada prinsipnya itu kan diawali ada perkara asal. Betul. Ketika ada satu perkara asal, ada komitmen. Kemudian sejumlah uang itu sudah dibeli dalam bentuk-bentuk mulai dari barang, tanah, rumah, mobil gitu. Nah, kemudian setelah diputus perkara asalnya dia bersalah, hanya saja barang bukti dan belum bisa melakukan, tidak dapat langsung diberikan ke si korban karena sudah ditutup dalam bentuk segala macam lah, sehingga diperiksa dalam perkara TPP. Nah, di dalam perkara TPP muncul korban lain di tanpa perkara asal, bisa tidak? Berarti mungkin objeknya ini berbeda ini karena tindak pidana asal ini di korban A, maka yang menjadi fokus TPP adalah yang dihasilkan dari penggelapan terhadap pihak A. Kalau nanti pihak baru lagi, maksud kami korban baru lagi, Harus ada perkara asal yang diputus terlebih dahulu. berarti mungkin objek yang dia tuju ini adalah bukan bagian dari yang sudah putus tadi menurut kami seperti itu, karena tidak bisa dilepaskan antara perbuatan tindak pidana dan hasil. Jadi itu karena satu sisi dalam putusan perkara asal menyatakan adalah si A ini korban ya, dan barang tersebut diserahkan kepada barang itu adalah milik si korban dalam perkara penggelapan. Hanya saja karena itu sudah dalam bentuk mobil, rumah, dan ada beberapa rumah gitu, dan dikembalikan ke penyidik yang di dalam putusan itu biasa untuk dalam perkara di sidang perkara TPP. Ketika TPP itu muncul dan tadinya itu dikatakan milik korban misalnya. Dan setelah perkara TPP itu muncul korban baru di situ, ya tanpa perkara asal, bisa nggak dimasukkan korban baru dalam perkara asal? Dan tidak tanpa ada putusan dalam perkara
Iya. saya rasa. Kalau katakanlah memang ini untuk penggelapan ya, kalau kami pikir penggelapan secara deliknya ada objek barang tertentu yang dikuasai atau mungkin ada dan sebelumnya itu adalah harus spesifik itu. Namun kalau ini tidak pidana yang umum disepakati narkotika, ini kan jelas objeknya ini sudah dia sudah melakukan jual beli, kurir dan segala macamnya tanpa harus terkait dengan pencegahan di tahun tertentu. Tapi kalau Kalau narkotika, kalau penggelapan, penggelapan orang mengikuti menitipkan sebuah uang untuk mengikuti apa gitu. Kalau dia ada uang sekian, kalau ada 5 M itu dibawa oleh si terdakwa, ya kan? Kemudian si terdakwa ini tertangkap dalam kasus penggelapan waktu itu, ya kan? Karena uang itu diserahkan tanpa uang itu ada bukan tidak ada hanya saja dia bawa lagi dan kemudian dia jadikan rumah segala macam. Itu dalam putusan uang itu adalah milik si korban. Dalam putusan menyatakan uang itu milik korban. Kemudian barang bukti itu sudah dalam bentuk barang segala macam lah, mobil ini rumah segala macam, kemudian baru diserah dalam putusan tersebut dan biasa ditetapkan bahwa barang bukti tersebut diserahkan ke penyidik untuk perkara itu gitu ya. Karena sudah dalam bentuk uangnya kan tidak diserahkan langsung ke si korban. Nah, ketika perkara PPU dibuka, muncul korban yang menyatakan bahwa dia merasa korban juga di dalam penipuan penggelapan yang dilakukan oleh si terdakwa dalam perkara itu. Tidak dianukan perkara asal. Misalnya diputus, tiap tadi sudah diputus. tapi mungkin pemahaman kami berarti tadi yang melihat untuk objek harta kekayaan itu harus ada rujukannya atau harus ada kaitannya dengan tindak pidana tertentu. Kalau memang objeknya adalah penggelapan yang sudah putus katakan masa miliar lalu dibuka TPU, berarti TPU ini adalah atas perbuatan transfer membayarkan mengalihkan atas objek 1 miliar tadi. Artinya tadi dibuka TPU yang kemudian ada penggelapan laporan baru dengan korban yang lain, maka tindak pidana asalnya seharusnya ini ada penggelapan yang baru. Kalau kami menilainya, karena ini pun kami sampaikan juga terkait dengan penyidikan TPU untuk perkara korupsi yang objek suapnya ini putus di tipikor lalu dibuka TPU-nya, namun ada penyuap-penyuap baru yang ditambahkan. Kami bilang ini harus juga dilihat dengan berkas-berkas terpisah, karena belum tentu ini penyuapan dan sudah ditarik TPU-nya ada penyuap yang di sidang di tipikor ini sudah jelas orangnya A, B, C, D. Seperti itu ya. Mungkin di penggelapan itu sama, kalau korbannya A hasil 1 miliar dibuka TPU tidak bisa jumlahnya ini tiba-tiba lebih besar dari yang sudah diputus di TPU 1 miliar, katakanlah mungkin pertumbuhan asetnya bisa lebih besar, tapi objek dugaan tindak pidana asal menghasilkan proses kami tetap harus dirujukan di persidangan tindak pidana asal penggelapan yang mungkin 1 miliar itu. Jadi tetap KRP baru, pelapor baru, kami memahami harus ada dulu. Kalaupun dia mungkin TPU harus bersamaan dengan TPA asal penggelapan yang lain dibuka di SPDP baru untuk penggelapan dan TPU untuk si korban baru yang tidak bisa mungkin dimasukkan ke SPDP TPU dengan rujukan yang sudah kekuatan hukum tetap dari. Itu mungkin pemahaman kami. Karena terkadang kalau dihitung dari barang itu tidak cukup lebih dari kerugian dan korban. Ada satu dalam perkara TPU tiba-tiba muncul korban baru. Kalau dibagi yang itu aja tidak cukup untuk mengembalikan kerugian dia, tapi karena muncul ini akan diberikan nah itu yang saya kadang-kadang juga bingung kenapa ada masuk korban menyatakan dia korban juga penggelapan tapi tidak ada asal. Nah, karena saya pernah lihat keputusan seperti itu, karena saya kalau saya kan tetap harus ada perkara asal, sementara yang ini sudah ada perkara asal dan itu berbeda. Hanya saja kenapa muncul korban baru di dalam perkara TPP ini ya, dan akhirnya uangnya yang tidak cukup sebenarnya
tidak mengembalikan kerugiannya malah terbagi lagi di dalam BPPU. Terbagi lagi ke korban-korban yang lain yang tidak punya asal. Nah, contoh kasus first travel itu seperti itu, karena saking banyaknya korban, yang LP-nya itu mewakili 25 orang kan. Lalu ternyata karena dirampasnya ini jumlah asetnya besar, nanti bisa jadi untuk pengembalian ke pihak yang sudah terdaftar tanpa di luar area kami di kasus first travel dan pembukaan investasi lain di BC Cash first travel. Tapi mungkin pada pendapat ini adalah opsi korbannya kan satu pihak. Kalau idealnya memang harus ada lagi penyidikan atas korban lain atau LP lain yang dibuka untuk pengambilan. Iya, jadi kalau nggak salah, apakah memang sumber uang itu yang dimasukkan? Karena ini kan ada transfer, ada sifat dan tabungan. Apakah memang harus tahu asal usul uang itu? Siapa yang harus tahu ini? Apa si pemilik rekening atau si Iya, pemilik? apakah dia harus tahu? Jadi tidak perlu tahu. Kalau dalam ketentuan itu di pasal 18 ini mengatur kewajiban perundang-undangan mengatur kewajiban bagi pemilik rekening. Pemilik rekening ini wajib menyampaikan informasi yang pasal 19 bila pemilik rekening melakukan transaksi untuk kepentingan pihak lain, dia harus menyebutkan nama pihak lain itu siapa agar nanti pihak yang menyuruh melakukan transaksi, pihak yang menerima melakukan transaksi muncul datanya di data perbankan. Namun dalam hal tidak ada informasi pihak yang menyuruh si pemilik rekening, maka dianggap pemilik rekening lah yang melakukan transaksi atas keinginannya dan atas inisiatifnya. Memang walaupun ada klausul di bukan rekening bahwa informasi yang saya sampaikan adalah benar, informasi yang benar versi calon nasabah itu tanda tangan, kewajiban melekatnya itu hanya diterapkan saat bukan rekening menyampaikan informasi. Jadi memang kita yang dituntut untuk mengetahui sendiri atas transaksi terkait dengan kita, kecuali yang memang izin. Nah, jadi kalau ini transaksinya 12 juta, 20 juta, kan itu kan tempat catatan. Kalau lewat dari apa rekening, kan ya kan? Nah, bagaimana sebenarnya terhadap kalau saudara kita bayangkan memang tidak benar disebutkan duit saya, nah, diduga lah kan. Kalau misalnya 15 juta, Ya, memang dalam konsep TP ini ada pola transaksi structuring. Structuring itu adalah pelaku TPU daripada menyetorkan uang 1 miliar di satu hari kerja, dia menggunakan transaksi yang dipecah-pecah 50 juta selama 10 hari kerja di 10 hari. Nah, memang secara kumulatif nominal ini akan besar juga 1 miliar, tapi cara transaksinya karena 200 juta, bank tidak menjadi fokus atas transaksi kecil itu. Nah, memang ini perlu dilihat kaitannya apakah nilai-nilai nominal tadi itu memang nominal yang biasa ditransaksikan seperti itu, atau juga ada nilai yang sudah terkumpul dulu di secara tunai, lalu ini dimasukkan ke rekening dengan cara dicicil. Nah, memang informasi itulah yang harus secara lengkap diperoleh. Kalau memang dari nominal 10 juta, 12 juta ini relatif kecil, tapi mungkin kalau itu kumulatifkan dalam waktu 1 bulan rekening, ini mungkin bisa ratusan juta misalnya rekening. Nah, hal itu seharusnya bank memiliki profil dari pemilik rekening itu bekerja sebagai apa, penghasilan berapa. Nanti bank mengatur di dalam sistem pemantauannya seseorang dengan gaji 10 jadi juta harus bapak yang aktif ya, bapak yang aktif ya. Betul. Nah, saudara sebagai ahli ini ya, apakah memang harus mengetahui hasil uang itu dari mana? Hanya informasi yang disampaikan ke kami mengenai dugaan tindak pidana apa yang dilakukan dan menghasilkan apa itu, kami tidak terlalu mendalami. Ada yang rugi, merasa rugi kan, terus ini sekian, begitu ada transaksi seharga begitu. Apakah itu sudah padahal uang ini juga kan tidak dari situ. Apakah itu dari transaksi aja yang dilihat? Ya, memang dalam perkara ini disampaikan kepada kami itu informasinya ada penjualan hasil penggelapan.
akhir terkait pola transaksi U-turn dan passway antara dua rekening yang saling melakukan transaksi transfer uang. Baik, jadi memang dalam pola TP ini modus transaksinya ini antara lain dari factoring, kemudian transaksi jadi jumlah kecil, U-turn, transaksi masuk dan kembali lagi atau passway masuk dan dua lagi rekening yang berbeda. Dalam hal ini yang dilakukan adalah pertama, bila itu ada informasi yang terkait dengan apa tindak pidana dan ada instrumen transaksi lain yang bisa dipilih. Misalkan katakanlah A memilih ke C, bisa langsung ke C tapi memilih dulu ke rekening B, dikembalikan rekening baru. Tindak kecil ini adalah kalau notasi transaksi ini kan transaksi perpindahan itu semakin sulit dilacak transaksi karena banyak pihak yang terkait. Jadi memang modus TPPU umumnya beberapa perbuatan itu dilakukan dengan pola-pola tadi yang saudara pembantu katakan. Asbay dari selama mungkin tujuannya ini menyembunyikan menyamakan, maka kami ini juga bisa menjadi salah satu modus TPPU. Jika misalnya ini contoh kasus, jika si A dan si B ini adalah merupakan suami istri dan si suami si A ini mentransferkan sejumlah dana atau uang kepada istrinya. Selanjutnya istrinya ini kembali mentransfer uang yang telah ditransfer suaminya di awal itu ke rekening suaminya tapi di bank yang berbeda. Apakah ini dapat dikategorikan juga sebagai salah satu pola transaksi pola U-turn dalam TPPU? Iya, kalau dalam polanya iya, tapi untuk mengatakan ini adalah terpenuhinya perbuatan TPPU harus dilihat dulu tujuan transaksinya itu apa yang dilakukan oleh si suami atau istri, siapa pengendali transaksi di rekening yang menerima penempatan untuk kemudian ditransaksikan. Lalu bagaimana perbandingan antara transaksi yang dilakukan dalam beberapa tindak pidana itu dengan sebelumnya. Hal itulah yang untuk kita gali sebelum dapat kita lihat bahwa secara faktor objektif perpindahan uang dari seorang istri yang menerima mungkin dari hasil tindak pidana untuk ditransaksikan kembali ke rekening suaminya, siapa kendali transaksi itu mungkin kuncinya, karena kalau kendali transaksinya adalah di istri, maka istri dianggap melakukan transaksi tersebut dan mengetahui aliran dananya itu kemana, karena istrinya yang menggunakan. Tapi kalau kendali transaksi ini mungkin di pihak lain atau mungkin di suaminya, maka transaksi itu patut diduga kuat memang dilakukan untuk pelapisan transaksi. Jadi terbaca dulu ke rekening A, dipindahkan lagi ke rekening B. Jadi banyak faktornya untuk melihat pola itu, yes, jadi polanya user. Tapi apakah ini menjadi perbuatan TPPU digali mengenai informasi tadi yang untuk menunjukkan demikian saudara. Terima kasih. Jika si suami ini yang membuka rekening atas nama istrinya, jadi menggunakan KTP milik istri, tetapi yang membuka rekening di suatu bank itu adalah si suami dan yang mengendalikan rekening tersebut adalah si suami. Istrinya tidak tahu menahu tentang transaksi yang ada di nomor rekening yang dibuka suaminya. Apakah itu juga dapat dikategorikan sebagai dalam itu mungkin dilihat beberapa modus yang relevan. Pertama ini use of nominee. Nominee ini adalah pihak yang digunakan untuk bertransaksi baik atas kendali atau hanya meminjamkan rekening. Namun kendali transaksinya atau perintah ini tidak berada di pemilik rekening. Itu mungkin banyak digunakan sebagai modus, salah satu modus dari pelaku TPPU. Lalu kaitan antara seorang istri mentransferkan ke seorang suami atau profil perusahaan ini, misalkan dua-duanya ini memang pengusaha di salah satu bidang tertentu atau mungkin istri rumah tangga yang tidak punya penghasilan tapi suaminya adalah di bidang usaha tertentu, maka hal ini mungkin dilakukan untuk membuat suatu transaksi yang terlihat wajar gitu. Karena ada kalanya use of nominee ini menggunakan rekening profilnya wira swasta karena yang punya penghasilan lebih tinggi. Jadi kenapa masuk dulu ke dia? Karena transaksi lebih tinggi dari rekening penghasilan yang besar ini merupakan lebih wajar dibandingkan transaksi yang dilakukan dengan penghasilan 3 sampai 5 juta. Jadi hal-hal itulah yang perlu dilihat informasinya sebelum menyatakan bahwa pola U-turn ini, pola kasus ini adalah untuk menunjukkan menyatakan. Jika di dalam suatu kasus misalnya si suami salah satu si terdakwa ini
melakukan pembayaran, misalnya dia memiliki utang pada pihak lain. Dia melakukan pembayaran, tetapi hasil yang digunakan untuk membayar utang tersebut merupakan hasil dari suatu tindak pidana. Apakah itu juga dapat dikategorikan sebagai TPP? Memang secara ringkas itu kan semua perbuatan yang dilakukan dalam upaya untuk menyembunyikan mengamankan. Transaksi penarikan tunai itu mungkin sudah jadi TPU kalau dalam transaksi tersebut dia bisa memilih opsi untuk transfer. Transaksi penukaran falas bisa menjadi TPU kalau transaksi penukaran ini dalam bentuk dan bertahap. Jadi yang banyak perbuatan dalam konteks tadi yang disampaikan saudara itu, pembayaran angsuran atau cicilan ini menjadi modus yang dikenal dengan one back method. Bagaimana si pelaku TPU mengajukan kredit pembiayaan, entah itu di irisan waktu tempus atau diajukan sebelum waktu tempus tindak pidana, kemudian dia mencicil. Yang diharapkan adalah saat selesainya tenor pembayaran atas aset tersebut, dia bisa klaim sebagai hasil dari usaha yang sah. Jadi saya lihat ini perbuatan membayarkan cicilan atau katakanlah kartu kredit ini gesek tunai 50 juta, kalau dia bayar ditutup dengan hal tindak pidana, dia bisa klaim bahwa pembayaran 50 juta ini adalah dari gesek tunai. Jadi upaya itulah yang dikenal ATF metodologi ini loan back method, pembayaran pinjaman, pembayaran mortgage atau jaminan pembiayaan ini yang sumbernya sebagai atau sebelumnya dari tindak pidana. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya untuk saudara ahli, tadi saya sempat mendengar ada yang dimaksud dengan PPP aktif dan PPP pas. Saudara ahli dapat menjelaskannya bagaimana? Baik, ini memang di PPP itu diatur di pasal 3, pasal 4, pasal 5, pasal 6 untuk korporasi dan pasal 10 perumpamaan jalan. Pasal 3 dan 4 ini kalau saudara mau memperhatikan di untuk kriminalisasi ini ada perbuatan menempatkan, membayarkan, mengalihkan, membajakan, meletakkan. Lalu di pelaku pasal 4 perbuatannya menyembunyikan, menyamarkan, asal usul pelecehan. Dalam konteks pasal 3 dan 4 ini pelakunya adalah ada perbuatan atau harta kekayaan tertentu. Perbedaannya di pasal 5 yang dikenal dengan pelaku pasif ini ada perbuatan ini menerima penempatan, menguasai atau menggunakan. Jadi dia tidak perlu ada perbuatan aktif menempatkan, mengalihkan, tapi dia menerima penempatan atau bahkan dia menggunakan harta kekayaan yang diketahui. Jadi untuk pasal ini buat kami ini diketahui ini menjadi perbuatan TPU. Dilihat dari bagaimana perbuatan seseorang itu atas harta kekayaan yang diduga dari tindak pidana. Kalau dia ada upaya aktif mendatangi dari ini, mengalihkan, membayarkan, ini adalah bentuk perbuatan dari perbuatan aktif di pasal 3 dan pasal 4. Baik, untuk selanjutnya saudara ahli dapat menjelaskan apa yang dimaksud dengan pure aset dan dirty aset. Baik, konsep dirty aset itu yang kami pahami adalah suatu perolehan atas properti memang atau atas digital mungkin aset yang seluruhannya ini berasal dari tindak pidana. Kalau seorang ini melakukan narkotika, kemudian dia dibayar 100 juta per kilo, lalu dia memperoleh 500 juta dan 500 juta ini diberikan 1 unit mobil dan 2 unit motor. Maka atas unit mobil dan motor ini adalah dirty aset karena seluruhnya perolehan dari tindak pidana. Yang dikatakan dirty aset itu kalimatnya adalah partly or wholly, sebagiannya atau seluruhnya yang diperoleh dari tindak pidana atau sumber yang sah bagiannya. Kalau ketentuannya memang di konsekuensi ini aset yang bercampur antara perolehan tindak pidana dan aset tindak pidana, maka yang bisa dilakukan penyitaan, pemblokiran dan perampasan adalah senilai total aset yang bercampur. Ini konsep dari aset. Bentuknya mungkin kalau ada aset yang dibeli dengan cara mencicil, maka di satu waktu dia mencicil dengan sumber dana gaji, istilahnya tempus, dia mencicil dengan tindak pidana, maka aset itu aset yang bercampur dan itu kaitannya dengan teknik aset tadi. Baik, selanjutnya tadi saya ada tertarik dengan transaksi mencurigakan seperti bagaimana yang terdahulu dijelaskan oleh ahli. Saya memberikan contoh, misalnya ada seorang ibu rumah tangga yang profilnya ibu rumah tangga membuka rekening di bank. Kemudian dalam transaksinya
ibu rumah tangga tersebut aktif untuk menerima setoran tunai dari para pihak ini pembeli atau supplier lah. Untuk kemudian uang tersebut yang di dalam rekening tersebut ditransfer lagi ke pihak-pihak lain. Jadi pertanyaan saya, apakah menurut ahli hal tersebut merupakan transaksi mencurigakan, dan kemudian apakah hal tersebut bisa dapat dikatakan perbuatan tidak pidana pencucian uang? Transaksi keuangan mencurigakan ini adalah di pasal 1 ayat atau 1 angka 5 ayat 4 disebutkan transaksi menyimpang dari profil, karakteristik, dan pola. Jadi kalau dikatakan mencurigakan berarti kemampuan keuangan seseorang ini sebenarnya tidak capable untuk melakukan transaksi tertentu. Katakanlah ibu rumah tangga yang seharusnya berarti dia tidak punya penghasilan selain dari suami, karena kalau dia punya penghasilan statusnya itu bukan ibu rumah tangga pekerjaan, tapi mungkin pengusaha atau pegawai swasta. Ibu rumah tangga dengan konsep yang umum tidak punya penghasilan, namun transaksinya ini yang biasanya hanya menerima dari suami 3 sampai 10 juta karena seperti itu dalam 1 bulan. Kemudian di satu waktu tertentu menerima dari pihak selain suaminya, banyak pihak karena itu, dan caranya juga dengan cara transferan atau mungkin setoran tunai dengan jumlah berkali lipat lebih besar dari kewajaran transaksi yang dia tulis di rekening. Jadi memang secara perbuatan kami lihat itu bisa memenuhi kategori mencurigakan. Menjadi TPU apabila transaksi mencurigakan tersebut dilakukan oleh si rumah tangga tersebut adalah untuk menyembunyikan, menyamakan transaksi yang terjadi di rekeningnya, sehingga pengetahuan dia cukup atas katakan dari tindak pidana lalu dilakukan transaksi tertentu dengan menyiapkan rekening. Cara dia buka rekening dulu dengan cara dia menyampaikan keterangan hasil usaha padahal sebelumnya tidak ada informasi hasil usaha. Maka profil yang mencurigakan dikaitkan dengan transaksi tertentu untuk upaya menyembunyikan ini bisa transaksi keuangan mencurigakan dalam upaya untuk menyembunyikan keuangan. Sedikit saja, ahli terkait dengan mix aset yang bercampur antara yang kotor atau yang bersih. Dalam kenyataannya misalnya itu sudah dalam satu rangkaian aset, bagaimana tindak pidana atau yang asli itu bercampur? Apakah dalam rezim TPPU itu kita harus bisa membuktikan dan harus bisa memilah, atau cukup dengan ada bukti adanya tindak pidana terkait dalam setiap kegiatan dia itu bisa kita buktikan? Baik. Memang secara konsep itu tadi Mbak Yuni sampaikan ada tindak pidana dulu yang dilakukan dan memasukkan harta kekayaan. Terkait dengan harta kekayaan ini adalah ternyata bagian dari sekumpulan uang di rekening atau bagian dari aset-aset tanah, bangunan, rumah yang sudah dimilikinya, namun ada keyakinan bahwa ada fakta hukum dari transaksi yang digunakan untuk membeli atau menempatkan uang di rekening itu adalah bagian dari tindak pidana konsep tadi, aset ini aset yang bercampur. Jadi dalam PPU yang terpenting adalah upaya yang dilakukan untuk menyembunyikan dan menyamarkan. Jadi bukan harus total aset yang terkait tindak pidana harus dibuktikan seluruhnya terlebih dahulu. Itu dia kenapa ada konsep pasal 69, bahkan tidak dibuktikan terlebih dahulu, PPU-nya bisa berdiri sendiri. Walaupun memang perlu kemudian ada tindak pidana asalnya. Jadi masih dalam proses atau mungkin DPO belum disita, tapi ada seorang yang menyatakan juga bisa diputus DPO. Terima kasih pada diksi kami akan poinnya. Dan ini terakhir, apakah sebenarnya dalam rezim pencucian uang tujuan itu adalah hal yang utama? Tindakan melahirkan tujuan mencuci uang melahirkan serangkaian tindakan yang ahli bilang tadi seperti user placement sampai situ, betul? Iya, jadi tujuan dia memang objektifnya pencucian uang itu adalah harta kekayaan yang disembunyikan dan diutamakan. Baru lahirlah tindakan-tindakan seperti yang tadi. Ya, dalam mencapai tujuan itulah dilakukan tindakan. Saya tegaskan lagi ya, semakin sulit atau semakin rumit suatu transaksi dibuat yang sebenarnya bisa, itu salah satu unsur yang menurut ahli tadi masuk unsur TPPU, membuat sesuatu yang semakin susah dilacak seperti itu. Ya, karena itu dia memang ada dibentuk pasal 77, pasal 8. Karena itulah esensi dari perbuatan menyembunyikan dan menyamarkan. Harta kekayaan ini sudah bercampur ke sumber yang terlihat sah.
tapi ada dugaan atau ada fakta hukum sebagian ini berasal dari tindak pidana. Nah, dalam rangka untuk melindungi hak ekonomi dari si terdakwa diberikan hak oleh undang-undang untuk membuktikan apakah ini memang, kalau ternyata menurut majelis memang diterima dokumennya, maka perkara itu bisa jadi bukan terkait tindak pidana, hanya sebagian. Tapi kalau tidak seluruhnya ini tidak terkait tindak pidana, maka kami lihat bisa jadi ini tidak terkait karena objeknya nggak ada. Tapi sebagiannya ini cukup untuk meyakinkan selama ada perbuatan dengan tujuan sendiri sama apakah yang keseluruhan itu adalah objek dari tindak pidana. Jadi lebih ke tujuannya yang kita bilang. Terima kasih. Ya, cukup dari penuntut umum. Baik, jadi silakan saksi yang ditanya. Baik, terima kasih yang mulia. Izin yang mulia, sebelum kita lanjutkan persidangan, bolehkah kami melihat surat atau legalitas daripada Bapak ini sehubungan dengan bila suatu saat nanti kami butuh seorang ahli, insya Allah kami sudah kenal. Ya, ini suratnya. Ini surat. Terima kasih yang mulia. Oke, baik. Terima kasih. Dalam perkara ini, bolehkah kami menarik ke belakang sedikit yang mulia, awal daripada sehingga terjadi penggelapan? Oke, baik. Dasar dari terciptanya ataupun adanya suatu penggelapan itu dari hasil dagang, dari dagang. Dagang ini adalah berbentuk dagang kacang kedelai. Dengan perjalanan bisnis beliau, dengan perjalanan bisnis tersangka ataupun yang dikatakan pembuat TPPU ini, si suami mentransferkan kepada istri sejumlah uang dan tidak sekali, berkali-kali. Dan kembali lagi dari si istri kembali kepada suami, dan suami membayarkan kepada mitra-mitra dagang dia di luar daripada si pelapor, karena si suami memiliki lebih satu ataupun dua distributor untuk bisnis dagang dia. Apakah itu bisa dikategorikan TPPU, saudara ahli? Baik. Selama ada perbuatan tindak pidana asal, jadi kalau dalam konteks harus menunggu penggelapannya, dan kami kalau mengaitkan dengan perkara ini yang kami pahami bahwa perbuatan itu tetap untuk tindak pidana asal, maka sudah tidak terbataskan ada dugaan tindak pidana. Yang perlu dilihat di sini berarti apakah harta kekayaan yang dihasilkan dari penggelapan itulah dilakukan sembunyi samar atau tidak. Jadi dalam transaksi yang tadi saudara penasihat hukum itu paparkan, mungkin ini lebih ke ranah transaksi tindak pidana asalnya. Jadi dia memperoleh dari lapor dan dari yang lain, tapi menjadi objek TPU itu berarti hanya bagian dari transaksi yang berasal penerimaan dari kacang kedelai yang dibeli dari lapor. Itu dulu. Lalu bila ada perbuatan yang tadi disampaikan saudara penasihat hukum mentransferkan, mengalihkan, yang pertama dilihat apakah yang ditransferkan itulah yang diterima pada satu fasilitas tertentu dari sumber tindak pidana. Kalau katakanlah dia jual kacang kedelai lalu dari rekening BCA atau BNI atau Mandiri A nomor 123. Kalau di luar dari rekening itu, maka itu transaksi tersebut bukan transaksi atas objek tindak pidana.
Ini perlu dilihat apakah rekening yang dibayarkan oleh si istri atau ditransferkan oleh si istri ke suami itu adalah rekening yang sama, objek yang sama, sarana yang sama untuk menerima pembayaran kacang kedelai. Lalu katakanlah untuk melihat suatu transaksi tersebut adalah dalam upaya menyembunyikan atau menyamarkan, apa tujuannya? Kalau memang secara konsep sebelum tindak pidana asal dilakukan dengan cara seperti itu dan si istri memiliki kewenangan penuh atau kendali penuh atas transaksi, maka istri dianggap mengetahui transaksi itu dari mana dan untuk apa. Itu yang perlu dilihat. Kalau ternyata dalam fakta transaksi tersebut diperoleh informasi atau dokumen bahwa si suamilah yang menyetorkan rekening istri, lalu suamilah yang mentransaksikan, memindahkan dari rekening istri ke suami, lalu suami di rekeningnya sendiri membayarkan. Ini kan berarti secara kendali hanya berada di tangan suami. Apakah itu upayanya untuk menyembunyikan menyamarkan yang perlu didalami kemudian saudara? Baik, terima kasih. Satu lagi, saudara ahli. Apabila dari lalu lintas uang yang ada dari si suami ke istri atau sebaliknya, hanya ada di situ penambahan untuk pembelian ataupun penambahan modal untuk pembelian dagang mereka kacang kedelai. Tapi tidak ada penambahan terhadap objek-objek yang lain, misalkan beli mobil, rumah, apa semua. Menurut saksi ini bagaimana? Apakah itu TPPU juga? Iya, memang dalam konsep TPPU itu di tahapan integration tadi kami singgung placement dari integration. Integration itu adalah mencampurkan kembali atau reinvestasi ke dalam diri pelaku atau pihak lain yang dikendaki oleh pelaku. Memang diartikan integrasi ini di aset, mobil, rumah, apartemen, pesawat terbang dan segala macamnya. Tapi dalam hal dia menginvestasikan uang hasil tindak pidana ke dalam usaha yang baru bentuk atau sudah berjalan, kemudian usaha itu menghasilkan, maka hasil dari usaha ini akan tidak lagi terlihat menjadi sumber dari tindak pidana. Memang dalam perbuatan ini menjadi salah satu modus TPU dengan istilah mingling, commingle, penggabungan. Memang objek ini banyak sebenarnya itu. Bisa jadi harta bergerak atau aset bergerak seperti mobil dan lain-lain, bisa jadi ini adalah untuk penempatan investasi dalam modal usaha atau penempatan investasi instrumen keuangan. Perbuatannya ada sebagai modus TPU. Namun yang perlu diperhatikan kembali lagi ke maksud dari transaksi itu, tujuannya apakah dia menggunakan perusahaan yang sudah atau usaha yang sudah berjalan dengan dana yang dia ketahui dari tindak pidana itu untuk dalam rangka mengaburkan asal usul sehingga seolah-olah terlihat dari usaha kacang kedelai yang dari supaya lain yang tadi dikatakan. Ini mungkin yang perlu dikatakan. Kami tambah yang mulia. Saudara ahli, jika kita berangkat dari segi tipologi atau klasifikasi tindak pidana pencucian uang, apakah wajib hukumnya ada penambahan harta bagi seseorang yang diduga melakukan tindak pidana pencucian uang? Karena tadi saya katakan tidak perlu disyaratkan ada keuntungan selama perbuatannya itu menempatkan dengan rekening pihak lain atau menyetorkan dengan cara orang lain disuruh untuk menyetorkan, ini sudah menurut kami selama ada upaya menentukan ini sudah TPU. Tidak perlu ada penambahan aset. Penambahan aset ini adalah juga bisa dilihat sebagai hasil yang nanti diperoleh dari keuntungan yang tadi mungkin contoh yang sudah itu adalah untuk modal usaha. Maka bisa jadi penambahan aset yang diperoleh dari tindak pidana kemudian disimpan di usaha yang sah ini terus bertumbuh sehingga dimungkinkan penambahan aset, tapi ini bukan mutlak diperlukan dalam tindak pidana pencucian uang, lebih kepada perbuatan untuk memberikan minyak. Berarti tidak ada kewajiban adanya penambahan aset ya? Iya betul, tidak ada kewajiban. Kemudian untuk seseorang dikatakan melakukan TPPU, tadi saudara mengatakan adanya transaksi yang disamarkan, kemudian transaksi ke pihak lain. Nah, pengetahuan ahli, pihak lain yang saudara maksud itu apakah pihak lain selain daripada seseorang tersebut, atau pihak lain ini
boleh juga dikategorikan keluarga atau wajib di luar daripada ruang lingkup keluarga? Iya, pihak lain yang di luar dari diri pemilik rekening, termasuk keluarga dalam satu kartu keluarga, istri, ayah, orang tua itu tidak termasuk kategori pihak lain selama memang transaksinya tersebut dikehendaki atau diperintahkan atau dilakukan untuk kepentingan si pelaku TPU. Memang semakin tidak ada hubungannya si orang yang melakukan transaksi ini, semakin sulit dicari keterkaitannya. Namun bila pihak lainnya itu adalah anak, istri atau pihak keluarga terdekat pun itu sudah masuk kategori nomini tadi. Namun memang secara gradasi semakin dia itu tidak ada hubungannya, maka akan semakin sulit dilakukan hubungan underlying transaksi atau kaitan transaksi. Masih berhubungan dengan transaksi pihak lain. Di CV saudara ini kan saudara sudah beberapa kali memberikan keterangan sebagai ahli. Sepengalaman saudara, itu biasanya transaksi itu dilakukan atau pemindahan aset itu dilakukan itu biasanya kepada orang lain di luar ruang lingkup keluarga atau di dalam ruang lingkup keluarga? Memang secara standar kita mengatakan pihak lain dari diri si pemilik rekening. Di contoh narkotika ini yang pernah kami memberikan keterangan, seorang istri ini diperintahkan untuk buka rekening, lalu mendapatkan mobile banking, dan diserahkan fasilitasnya. Lalu digunakanlah untuk bertransaksi suaminya yang sudah berada di rumah anak. Kami bisa melihat kaitannya seorang istri ini karena transaksi kreditnya masuk dengan cara setoran tunai, setoran CBM, setoran tunai. Tapi cara keluarnya tidak ada yang datang ke counter teller, tapi lebih cenderung dengan pemindahan mobile banking dan segala lainnya yang dilakukan secara non tunai. Ini dalam kasus narkotika. Dalam kasus tindak pidana korupsi, pihak lainnya ini berbentuk entitas perusahaan. Tidak hanya perorangan, sudah tidak ada kaitannya, perusahaan yang digunakan untuk sebagai sarana lima. Seorang ASN atau penyelenggara negara punya adik, punya usaha catering, diinvestasikan ke usaha catering sebagai nomini, yang kemudian nanti dia seolah terima keuntungan dengan usaha ini. Semua adalah dalam rangkaian perbuatan menimbulkan penyemangat. Memang secara contoh bisa jadi ini keluarga terdekat atau dimungkinkan juga di pihak yang tidak ada hubungan. Jadi memang bisa keduanya, baik itu keluarga terdekat atau pihak lain yang tidak ada hubungan darah atau hubungan dalam satu keluarga. Kalau dari sisi pembuktiannya itu mana lebih gampang menurut saudara ahli untuk membuktikan transaksi itu ilegal atau transaksi TPPU? Apakah transaksi yang dilakukan kepada pemindahan kepada keluarga dan kepada orang lain, mana lebih gampang menurut ahli? Karena kalau dalam konteks perbuatan dia menerima mentransferkan itu ada unsur yang diketahui atau patut diduga. Kalau dalam melihat pengetahuan, tentunya lebih mudah dilihat seorang suami mentransferkan ke istrinya, seorang ayah ke anaknya, karena istri dan anak itu tahu profil yang mentransferkan sebagai ayah atau suami ini sebagai apa. Memang secara pemenuhan unsur pengetahuan ini akan lebih bisa untuk diperoleh pihak dengannya dia mengetahui dengan sempurna. Walaupun ada seorang istri yang memang biasa terima 10-20 juta, kemudian suaminya melakukan tindak pidana dan tetap mengirimkan 10-20 juta, ini istri juga agak sulit untuk menduga karena dari nominal transaksinya ini relatif sama dengan jumlah sebelumnya. Yang perlu dilihat itu pertama adalah apakah ada peningkatan volume atau frekuensi transaksi. Kedua, apakah ada cara-cara yang dilakukan dengan cara yang lain. Biasanya dia pindah pemindahan tapi ini dengan setoran. Dalam hal pihak lain tentunya kita perlu lebih menggali apa hubungannya, karena dia tidak ada kaitan keluarga tapi mengirimkan uang lainnya dikemas dengan utang atau pembayaran atas suatu aset tertentu yang tidak dilakukan. Memang ini pembuktiannya akan butuh lebih effort karena si pihak yang menerima aliran dana ini tidak ada hubungannya secara keluarga dengan pemilik dana yang pelaku tindak pidana aset. Namun sebegitu ada keyakinan dan fakta bahwa transaksi ini adalah tidak benar, ini lebih kuat sebagai pelaku TPPU yang turut serta
kita adalah menggunakan dari pihak kami dibandingkan dari keluarga. Oke, selanjutnya PPATK itu bisa kan punya kewenangan untuk melihat transaksi keuangan seseorang? Iya, bisa. Bisa tanpa izin daripada pemilik rekening tersebut kan bisa PPATK melihat kan? Iya, bisa. Bisa. Oke. Dalam perkara ini, ahli kan ada disuguhkan data berupa pola transaksi, baik itu transaksi terdakwa Halim maupun transaksi terdakwa istrinya, Erlin Wijaya. Tapi yang disuguhkan kepada saudara berdasarkan BAP yang saya baca terhadap saudara itu kan transaksi ketika periode transaksi bisnis Agustus 2019 sampai dengan Oktober 2020. Yang mau saya tanyakan, apakah ahli juga disuguhkan data transaksi sebelum itu? Untuk yang menjadi catatan kami adalah di transaksi setelah pembayaran atau pelaku tersangka saat itu menerima atau menjual dari objek tindak pidana asal kata kedelai. Tapi yang kami teliti lebih kepada transaksi setelahnya. Jadi yang karena TPU ini kan bergerak sebagai follow up crime dia adalah setelah tindak pidana asal dan setelah dana terkait yang sebelumnya tidak kami lihat dan tidak dilihat. Artinya saudara hanya melihat seperti yang di BAP-nya dimulai di Agustus ya. Setelah menerima kantong kedelai dari korban. Oke. Yang mau saya tanya begini, untuk menentukan pola transaksi itu tidak wajar, itu kan harus ada pembanding. Benar nggak itu? Pendapat nggak ahli dengan itu? Pembanding ya. Pembanding artinya transaksi di bulan ini yang dianggap melakukan tindak pidana dengan transaksi sebelum ini sama atau tidak, itu yang saya maksud ada pembandingnya. Yang mau saya tanyakan, apakah ahli selaku PPATK ya melakukan itu? Untuk transaksi yang dilakukan karena informasi yang kami miliki adalah transaksi setelah dugaan tindak pidana. Memang idealnya pembanding itu menentukan mencurigakan atau tidak transaksi. Iya. Katakanlah seorang profil ibu rumah tangga atau pegawai. Apakah transaksi pegawai di rekening ini mencurigakan atau tidak? Kita tidak bisa hanya melihat dari transaksi single transaksi per waktu tertentu. Kita harus melihat pola atau pattern transaksi dalam waktu yang cukup panjang dalam menentukan oh ini mencurigakan. Namun yang saya tanya begini ahli, biar nggak panjang. Ahli ada melihat nggak pola transaksi daripada Halim sebelum periode Agustus 2019? Agustus 2019 itu sebelum dia membeli dari itu Iya. berarti tidak. Saudara tidak ada lihat pola transaksi itu, Transaksinya ya. gitu ya. Kalau saudara seandainya melihat itu dan ternyata pola transaksinya itu sama dengan pola transaksi di bulan Agustus, September, Desember dan seterusnya, itu apakah transaksi yang di bulan Agustus atau transaksi yang diduga pada saat melakukan tindak pidana awal itu adalah transaksi mencurigakan? Baik. Kita bicara mencurigakan dulu. Mencurigakan itu kan menyimpang dari tadi profil. Ya. Maka bagaimana disebut menyimpang? Berarti ada satu rentang waktu tertentu dan ada satu periode di antara rentang waktu itu tiba-tiba terjadi transaksi lebih besar atau cara transaksi yang di luar dari rentang waktu itu. Ini saya sederhanakan, artinya sama transaksi atau sama pola transaksinya sebelum tindak pidana dilakukan, tindak pidana awal dilakukan, dan setelah tindak pidana awal dilakukan. Ini sama transaksinya, pola transaksinya sama. Berarti kalau itu, apakah yang saya tanyakan, apakah seperti pola transaksi itu dapat dikategorikan transaksi yang mencurigakan? Ditentukan dari profil dia buka rekening seorang ini sebagai apa? Maksudnya katakan sebagai pebisnis, punya usaha. Kalau memang informasinya itu dia di pembukaan rekening adalah sebagai pebisnis tercantumnya, lalu keterangan penghasilannya di range tertentu sampai tertentu, yang ini adalah berada di range penghasilan dibanding dengan transaksi, maka transaksi menurut pihak bank atau kan sudut pandang kami dan sudut pandang pihak bank itu sama.
Sama. Standarnya itu adalah menyimpang dari profil. Kita harus tahu dulu profil orang ini apa. Kalau katakanlah tadi pebisnis dengan omset ratusan juta dan transaksinya ini hanya puluhan juta, maka ini nominalnya tidak melebihi kemampuan keuangan dia. Ini juga menyimpang di perkara ini. Ini transaksi yang relatif wajar. Gitu. Jadi penyimpangan ini bisa dilihat dari profil dia apa, transaksi lebih besar dari profil ini bisa. Atau profil dia usaha yang tidak berbasis tunai. Tapi dia kok transaksi secara tunai ini pun bisa. Jadi Berarti banyak faktor. pola penilaian PPATK dengan pihak bank itu terkait transaksi sama ya? Dasarnya adalah pasal 1 angka 5. Pengertian mencurigakan itu Karena adalah menurut pihak bank saat yang sebelumnya itu transaksi wajar katanya gitu. karena transaksi informasi profil itu apa? Di pihak bank tadi, pebisnis tadi. Iya, dia seorang pebisnis. Berarti kalau transaksinya pebisnis berapa penghasilannya? Bukan rekening ditulisnya. Karena yang dilihat pihak bank pasti itu pekerjaan dia, bidang usaha dan penghasilan. Mungkin di bawah itu dari transaksi, makanya wajar. Nah, jika seseorang katakanlah itu istri, ya kan, digunakan rekening dia untuk melakukan sebuah transaksi, tapi dalam penggunaan rekening tersebut mendapat izin dari pihak si istri tersebut, yang mengendalikan adalah suami. Tadi saudara menyebutkan, ahli menyebutkan itu dapat dikategorikan sebagai bentuk transaksi yang mencurigakan dengan menggunakan pihak lain. Nah, yang mau saya tanyakan, jika rekening itu digunakan dengan izin dan dikasih tahu fungsi dan peruntukannya untuk apa, apakah itu juga masih bisa disebutkan dengan TPPU? Ya, memang secara pemahaman seharusnya pihak yang melakukan transaksi adalah pemilik rekening sendiri, kecuali disampaikan berbeda. Kecuali dia menyatakan saat di slip apakah transaksi untuk diri sendiri atau orang lain, dia menyatakan orang lain, maka bank harus meminta informasi orang lainnya. Nah, dalam perbuatan ini kalau sudah ada izin memang atau sudah ada persetujuan, Istri ini loh, bukan adik, istri. iya memang itu kalau tadi hubungannya adalah suami istri, anak dan orang tua, ini ada semacam ini ya, dari suami punya kendali kalau lebih kepada istrinya untuk mengikuti kehendak tertentu. Memang dalam perbuatan TPU hubungan suami istri ini adalah hubungan lain, tapi yang dilihat adalah seorang istri adalah orang lain bagi suaminya, karena dia bukan pemilik rekening. Terlebih kalaupun transaksinya diketahui dilakukan oleh pihak yang bukan pemilik rekening, terlepas dari mungkin dia menyerahkan atau dia menguasakan informasinya, transaksi itu nanti tetap terlihat di mutasi istri. Rekening istri ini adalah transaksi penerimaan, pembayaran dan perpindahan ke suami. Ini memang lebih kepada kaitannya dengan konteks tadi, penyesuaian profil atau tidak. Apa maksud dari seorang suami katakanlah di sini yang menggunakan dan menguasai lalu mengendalikan transaksi istri. Mungkin itu. Memang dalam modus ini bisa jadi sebagai TPPU karena pihak lain itu Bisa jadi ya, bukan berarti iya, karena ini ya. tidak mutlak, hanya dari Tidak mutlak ya. harus dilihat dari faktor objektif. Kemudian tujuan transaksinya untuk apa gitu. Kurang lebih ya. Lalu dilihat lagi juga kaitannya antara kapan si istri ini buka rekening. Kalau memang dalam tempo tindak pidana, ini rekening yang sudah lama aktif, akan berbeda nanti dengan rekening yang sengaja baru dibuka saat baru akan digunakan untuk menampung pembayaran-pembayaran. Nah, itu juga salah satu indikator bahwa ada niatan bagi si pelaku atau suami di sini menyuruh istrinya buka rekening dan transaksinya dikendalikan. Ini banyak ini indikatornya untuk menentukan tujuan mengamankan. Nah, satu lagi ahli, PPATK itu punya cara nggak untuk bisa mengetahui transaksi itu adalah transaksi yang mencurigakan atau transaksi dari hasil tindak pidana? Itulah bahwa informasi PPATK ini sifatnya intelijen, bukan sebagai alat bukti. Karena dasar kami adalah transaksi apa yang ada di bank, asuransi, pembiayaan. Informasi yang muncul di situ, yang disampaikan oleh pengguna jasa atau nasabah di situ, itulah yang kami sampaikan kepada penegak hukum.
kecuali dalam suatu transaksi seorang PNS rekeningnya menerima atau seorang penyelenggara negara menerima transferan dari pihak swasta rekening yang diminta, ya mungkin itu secara perbuatan di perbuatan suap, tapi di perbuatan yang swasta ke swasta atau ke orang-orangan yang kami tidak tahu profilnya, maka informasi kami hanya sebatas yang ada di transaksi. Ada nggak batasan, maksudnya ada nggak batasan transaksi yang tidak wajar menurut PPATK itu? Yang tidak wajar ini secara standar kita tidak bisa menyamakan seluruh profil nasabah satu kriteria, karena ketidakwajaran ini membandingkan antara penghasilan si nasabah tertentu dengan volume atau frekuensi. Kalau orang yang penghasilannya 5 juta per bulan, maka transaksi skor 50 juta bagi bank sudah mencurigakan, karena mungkin bank mengeset parameter adalah 10 kali dari penghasilan bulanan. Namun kalau orang penghasilan 200 juta per bulan, transaksi 500 juta pun masih dianggap wajar. Jadi ini lebih kepada pembanding atau perbandingan antara profil pekerjaan berbanding dengan volume dan Ya itu dengan perkara yang mulia, karena kan ada transaksi gitu. Kita mau tanya ada nggak polanya. Ya. Kemudian begini saksi ahli sependapat nggak seperti ini dia. Saya ada menitipkan uang 1,5 M kepada teman saya di bulan Mei 2021, ya kan? Kemudian singkatnya teman saya ini divonis melakukan penggelapan. Nah, dalam proses penggelapan ingkrah, kemudian masuk proses TPPU di 2022. Pertanyaan saya kepada ahli, apakah aset teman saya ini bisa disita sebagai barang hasil tindak pidana yang mana asetnya ini diperoleh sebelum tindak pidana itu dilakukan? Jadi tadi gimana si A katakanlah menerima titipan uang dari si B, Ya. kemudian digelapan oleh si A, si B membuat laporan atas perbuatan itu berbuatan hukum. Ya. Objeknya adalah 1 miliar tadi. Yang bisa, maksudnya yang dikatakan sebagai objek harta tindak pidana atau harta kekayaan itu adalah seluruhnya yang berujuk tidak berujuk, langsung atau tidak langsung. Namun memang kaitannya perlu dilihat lagi. 1 miliar tadi yang kemudian dalam bentuk apa? Berarti kan ini yang disita itu apa? Dalam bentuk aset lain. Tabungan. Katakanlah tabungan. Dia ada tabungan di bank lain yang mana tabungan itu dilihat transaksinya itu distorkan sebelum tindak pidana dilakukan. Distorkan dalam bentuk tindak pidana dilakukan. Sebelum. Namun di periode waktu yang diduga setelah seseorang tersebut menitipkan uang, ada tidak penempatan lagi? Rekening si itu bercampur lagi tidak uang yang? Enggak, ini deposito. Katakan bentuk deposito. Artinya kan sekali deposito sekian gitu, 500 juta gitu. Iya, memang kalau dalam bentuk deposito dan ini terus di roll over, karena kan deposito berjangka ini ada waktu tertentu. Kalau di roll over kami lihat penempatan deposito ini sebelum tempus, lalu masih dalam bentuk yang belum tercampur dulu di rekening tapi langsung diperpanjang waktunya. Karena deposito yang sifatnya otomatis roll over berarti dia tidak perlu dicairkan dulu tapi dia langsung membentuk rekening deposito baru. Ini kami lihat dalam konsep yang seperti ini bisa jadi penempatan deposito itu adalah bukan berasal dari tindak pidana. Bukan berasal dari tindak pidana. Kalau deposito itu setelah dicairkan masuk ke rekening A, bercampur lagi dan di periode waktu dia menerima 1 miliar dan ditaruh ke rekening A tersebut, maka penempatan deposito itu bercampur dengan sumber dana yang 1 miliar dari penggelapan. Yang perlu dilihat dari sini adalah apakah ada bagian 1 miliarnya dari seluruh aset yang bercampur. Ada pencampuran atau tidak? Begitu masuk lagi. Iya betul. Dan saya cukup yang mulia. Saudara para terdakwa, bagaimana keterangan ahli ini? Karena memang pengetahuannya sesuai dengan pengetahuannya ya, nggak ke sini. Gimana tanggapan saudara terdakwa? Ya dengar tuh. Atau nanti pada waktu benar ditanggapi ya? Pak Majelis? Ya. Tadi pas
menerima informasi dari penyidik. Kalau informasi dari penyidik itu salah, dia tidak menganalisa hasilnya semuanya pasti salah. Jadi apa yang dikatakan pertanyaan yang ini semuanya salah. Nggak ada yang ngomong itu yang luas sekali. Dan tujuan kita itu rekening pinjaman untuk bayar distributor lain. Ini ahli ya, dia bukan saksi fakta ini ya. Saksi fakta, tapi ahli sesuai dengan pengetahuan dia lah ini. Cuma tadi dia bertanya, andaikan begini kan gitu kan. Ini nggak tahu persoalannya sampai sejauh mana. Ya. Ya, nanti kita tanggapi ya di dalam pembelaan ya. Terima kasih semua keterangan yang sudah dicatat.